Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yafikri. Pada malam ini, saya akan memaparkan terkait dengan estetika humanisme dalam kehidupan dan pemerintahan. Tujuan rekaman ini ataupun materi slide PowerPoint ini adalah guna menyelesaikan UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Estetika Humanisme oleh Ibu Rosana. Mohon izin sebelumnya, maaf Ibu, saya telat untuk upload videonya dan rekamannya. Maaf saya lalai tidak melihat waktu ya, tenggang waktu dari LMS. Namun atas kebaikan Ibu, terima kasih. Saya masih boleh submit terkait dengan tugas UAS saya ini. Oke, mengapa saya memilih tema terkait dengan eh, estetika humanisme dalam kehidupan pemerintahan? Sebetulnya latar belakangnya adalah karena saya melihat dalam kacamata saya, opini saya bahwasannya saat ini banyak sekali gesekan terkait dari rakyat dengan pemerintah gitu ya, terkait dengan kinerja pemerintah itu sendiri gitu. Baik dalam sisi pendidikan, kesehatan dan semuanya itu adalah terkait dengan kesejahteraan hidup karyawan warga negara Indonesia. Banyak sekali karyawan-karyawan yang di layoff ya beberapa bulan ini dari industri-industri padat karya maupun industri-industri lainnya dan tentunya ini akan menimbulkan gesekan-gesekan ataupun konflik di antara warga negara dan pemerintah. Di mana sebetulnya pemerintah juga sudah melakukan hal-hal yang semaksimal mungkin ya untuk memajukan ekonomi negara begitu ya. Dan di kacamata lain rakyat merasa tidak puas dengan kinerja ini gitu. Makanya ada dua kepentingan yang berbeda dan itulah dasar dari konflik tersebut gitu. Jadi dasarnya itu kurang lebih ya. Untuk saya hari malam ini memaparkan terkait dengan estetika humanisme dalam kehidupan dan pemerintahan gitu ya. Oke, seperti tadi yang saya jelaskan, tujuan presentasi ini adalah memahami konflik dalam kehidupan sosial, khususnya warga negara dan pemerintah. Dalam hal ini adalah sosial dan politik ya tentunya. Lalu pada kesempatan kali ini saya mengangkat temanya untuk manajemen konflik. Jadi salah satu tujuannya adalah menjelaskan manajemen konflik dari sudut pandang estetika humanisme. Lalu selanjutnya adalah mengkritisi pendekatan konflik dalam kasus nyata di Indonesia. Nanti saya akan share beberapa video yang ada gitu ya di YouTube. Saya tautkan linknya di presentasi ini terkait dengan konflik-konflik yang pernah terjadi atau sedang terjadi di Indonesia gitu ya. Lalu terakhir adalah memberikan solusi humanistik dalam menyelesaikan konflik karena tentu saja kita sebetulnya sama-sama manusia pada akhirnya gitu ya. Antara pemerintah dan warga negara tentunya adalah dua kelompok yang berbeda, namun keduanya adalah manusia gitu. Kelompok manusia ini memiliki tujuan yang berbeda gitu ya, namun disatukan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah pertama ya, apa itu estetika humanisme gitu ya? Ibu Rosana sudah banyak menjelaskan kepada kita ya. Estetika itu adalah rasa keindahan, humanisme adalah menempatkan manusia sebagai pusat nilai. Begitulah saya melihat dalam kacamata saya. Jadi, estetika humanisme itu adalah keindahan yang muncul dari sikap etis, empati, dan penghargaan terhadap martabat manusia gitu ya. Jadi estetika humanisme itu adalah dasar dari hak asasi manusia itu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita me, eh, kita saling menghargai gitu ya, menghargai antar sesama manusia, makhluk hidup gitu ya. Karena manusia satu dan yang lainnya pasti berbeda sikap gitu ya, perbuatan, tingkah laku gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menghargai perbedaan-perbedaan itu gitu. Perbedaan-perbedaan itu adalah keindahan. Keindahan dari sikap etis, empati, dan penghargaan terhadap martabat manusia itu sendiri gitu. Karena tentunya ketika kita dilakukan tidak baik oleh seseorang gitu ya, tentunya kita juga sebetulnya tidak mau dari posisi itu gitu. Kita berbuat baik kepada orang dan kita mengharapkan orang juga bisa baik kepada kita gitu ya. Jadi kita saling respect gitu, saling menghargai satu sama lain gitu. Oke, menurut para ahli ada beberapa contohnya dari Alexander Baumgarten ya.
Bu Rosana juga ada di materinya, di slide-nya Ibu ataupun PDF-nya Ibu. Nah, Alexander Baumgarten ini adalah pencetus istilah aesthetics atau keindahan itu sendiri gitu ya. Baumgarten itu melihat estetika sebagai ilmu pengetahuan tentang keindahan. Nah, gitu. Jadi manusianya itu sendiri itu indah gitu ya. Jadi hasil-hasilnya patung dari Michelangelo gitu ya kalau kita lihat ataupun lukisan Mona Lisa ataupun misalnya kita melihat sports car gitu ya kayak Lamborghini, Ferrari, wah indah sekali ini gitu kan. Nah, menurut Baumgarten yang indah itu manusianya gitu. Yang indah itu orangnya, pribadinya gitu. Jadi dia ini sangat menghargai tentang keindahan itu sendiri di manusianya. Jadi ilmu pengetahuan tentang keindahan karena memang manusia ini seperti tadi ya berbeda satu dan lainnya dan membentuk kelompok-kelompok yang memiliki ciri khas masing-masing dan seluruhnya indah gitu. Dalam konteks humanisme, seni dan estetika dianggap sebagai sarana ekspresi yang mendalam dari pengalaman manusia gitu. Nah, pengalaman manusia tentu saja berbeda-beda gitu ya. Kita punya latar belakang yang beda-beda. Nah, disitulah letak keindahannya gitu. Mungkin katakanlah ada teman-teman yang misalnya dari residivis gitu ya, sebelumnya pernah berbuat kekerasan dan sekarang sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu adalah bagian dari keindahan manusia itu sendiri. Lalu menurut Immanuel Kant, dia membahas keindahan sebagai sesuatu yang tidak bersifat objektif, melainkan sebagai pengalaman subjektif yang universal gitu ya. Jadi manusia itu tidak bersifat objektif ataupun manusia itu tidak sama satu sama lainnya gitu. Dalam humanisme ini berarti bahwa pengalaman estetika adalah bagian dari kapasitas rasional dan moral manusia. Oke, lalu kita bahas terkait dengan siapa pemerintah gitu ya. Tadi kita udah bahas tentang estetika humanisme, terus bergulir selanjutnya adalah siapakah pemerintah itu. Nah, banyak dari kita nih kerap kali menyebut atau bahkan menyalahkan pemerintah sebagai entitas yang perlu bertanggung jawab. Ah, ini salah pemerintah. Ah, pemerintah melakukan hal yang salah gitu ya. Tapi pada dasarnya siapa sih pemerintahan itu sendiri? Yang mana entitas yang kita sebut sebagai pemerintah? Nah, berdasarkan hukum atau formal gitu ya, secara Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah itu adalah presiden, wakil presiden, eksekutif kita gitu ya, menteri, ASN, dan lembaga pemerintah lainnya gitu ya. Jadi pemerintah itu cakupannya luas. Kita ketika nyalain pemerintah, pemerintah yang mana dulu nih? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu ya. Nah, lalu selanjutnya secara demokratis dan moral, adalah pelayan ya, pelayan publik yang bertanggung jawab kepada rakyat dan harus transparan serta adil. Jadi pemerintah itu basically civil servant gitu ya, pelayan masyarakat, pelayan publik gitu. Jadi imagine kita di sebuah restoran gitu ya, kita mau makan, Mas, Mbak, sorry ada menunya nggak gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Nah itu tuh yang bawain menunya, yang bawain makanannya itu pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah tuh sebetulnya memang kita sebut dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Dari rakyat kita elect presiden gitu ya, ataupun pemerintah dalam hal ini. Lalu pemerintah akan menyajikan piring-piring kebijakan gitu untuk kita. Oke, lalu selanjutnya apa itu manajemen konflik gitu ya? Definisi dari manajemen konflik itu pada umumnya ya, gambaran umumnya adalah upaya mengelola dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Berikut adalah beberapa jenis konflik ini ada personal, sosial, organisasi, politik. Nah, mungkin kalau kita lebih ke sosial politik ya, kalau ketika membahas pemerintah. Namun seperti kita tahu, konflik-konflik personal misalnya kita di kantor gitu ya, ada drama-drama kantor antara divisi A, divisi B gitu ya, ataupun di internal divisi. Adapun masalah-masalah personal dengan orang rekan kerja kita gitu ya kan berbeda kepentingan itu juga sebetulnya konflik ya dan bisa kita selesaikan dengan manajemen konflik itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya adalah tujuannya itu secara umum adalah bukan menghindari tapi menyelesaikan secara sehat. Karena kenapa? Konflik tidak bisa dihindarkan. That's the point gitu ya. Konflik itu tidak bisa dihindarkan. Bagaimanapun caranya pasti manusia bergesekan ataupun ada konflik. Dari zaman Nabi Adam pun udah ada tuh konflik. Ibaratnya gitu ya. Sampai kita sekarang anak cicit Adam banyak ada miliaran sekarang bahkan udah berapa juta generasi nih dari Nabi Adam gitu ya. Sekarang kita di dunia modern di abad 21 ini kita membentuk berbagai negara, membentuk berbagai faksi. Tentu saja kepentingannya berbeda-beda, tentu saja konfliknya makin banyak gitu ya dan makin spesifik seperti itu. Oke, kalau untuk menurut para ahli gitu ya, dari Mary Parker Follett, conflict is not necessarily wasteful gitu ya. It may be the means of producing something better. Jadi
konflik tuh sebenarnya nggak wasting loh. Sebenarnya konflik itu justru menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, contohnya apa sih? Contohnya perang kemerdekaan kita. Perang kemerdekaan itu, perang kemerdekaan kita tuh jelas konflik itu. Rakyat-rakyat di Surabaya bergandengan tangan ya, membuat pagar betis, ditembak sama mesin gunnya Inggris waktu itu. Mereka berkorban, itu apa itu bukan konflik itu? Itu konflik itu. Berbeda pandangan pendapat, yang satu mau merdeka, yang satu mau mempertahankan kolonialisme gitu ya. Ataupun di dunia modern saat ini adalah konflik Palestina Israel gitu ya. eh Memang tidak dapat dihindarkan, yang satu kayak di Palestina Israel gitu ya, mengklaim ini adalah tanah nenek moyangnya gitu ya, sementara warga Palestina di situ udah berjuta-juta tahun begitu. Nah, lalu untuk selanjutnya dari Karl Marx, pencetus sosialisme ya, yang nanti diterjemahkan menjadi komunisme oleh Lenin, menganggap bahwa konflik is a natural part of social structure gitu ya. Jadi memang konflik itu bagian dari struktur sosial. Karena memang sejak manusia lahir pun dia beranjak dewasa, itu sudah pasti ada konfliknya tuh. Nggak mungkin nggak, pasti ada. Pasti ada konfliknya. Kayak kita waktu masih kecil gitu ya, berebut mainan, berebut bola gitu ya, anak laki kalau main bola. Itu konflik tuh. Yang satu pengen main bola, gantian main bola, yang satu nggak mau gantian. Kayak gitu. Jadi emang selalu pasti ada konflik di kehidupan kita. Oke, konflik sudah, lalu apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik itu adalah bagian menarik dari penjelasan ini adalah konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari ya dari penjelasan yang ini. Konflik bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan sumber kreativitas dan ekspresi kemanusiaan. Dalam kacamata estetika humanisme, ini mencerminkan bagaimana konflik bisa menjadi momen seni dalam kehidupan gitu ya. Jadi terkait dengan apa namanya penanggulangannya itu adalah seni di mana manusia menciptakan solusi indah dan beradab. Jadi mungkin sebelumnya kita katakanlah let's say kita saling membunuh gitu ya. Lalu kita duduk berunding bersama-sama menandatangani kesepakatan, kita akhiri gencatan senjata dan lain sebagainya. Itu adalah solusi yang indah dan beradab gitu. Oke. Selanjutnya adalah mengapa konflik tidak terhindarkan. Dari tadi saya menjelaskan kenapa sih konflik tidak terhindarkan gitu ya. Yang seperti sebelumnya saya jelaskan juga, setiap individu dan kelompok punya tujuan, punya nilai dan kebutuhan yang berbeda-beda. That's why kenapa ada konflik antar negara gitu ya, ada perang ataupun konflik antar agama bahkan di perang salib gitu ya. Karena berbeda tujuan, berbeda nilai yang dianut dan berbeda kebutuhan antara faksi ataupun kelompok manusia yang satu dan lainnya. That's why ada konflik. Lalu selanjutnya dalam masyarakat yang kompleks, benturan kepentingan sulit dihindari, terutama dalam politik, ekonomi, dan budaya. Seperti saya jelaskan tadi, antara masyarakat, warga negara gitu ya, dan pemerintahnya itu sendiri pasti beda pandangan dan beda berkepentingan dalam sudut pandang politik dan sosial. Lalu selanjutnya adalah manusia dibentuk oleh latar belakang budaya, agama, pendidikan, dan pengalaman yang berbeda. Mungkin di tempat A cara memasak nasi seperti ini, di tempat B cara memasak nasi seperti ini gitu ya. Berbeda, berbeda nilai-nilai budayanya gitu, agamanya. Lalu ini semua menyebabkan cara pandang terhadap kebenaran, keadilan, dan etika bisa sangat bervariasi. Jadi nilai-nilai yang dianut oleh manusia di satu negara ataupun satu benua gitu ya, ataupun satu daerah di daerah lainnya mungkin berbeda. Kayak contohnya kita di Indonesia gitu ya, kita kalau dipegang kepalanya tuh masih nggak apa-apa gitu ya, maksudnya masih bisa apa namanya bisa ditoleransi gitu ya. Sementara kalau misalnya di Asia gitu, di Jepang gitu ya, di negara Asia lain itu sangat menghina gitu. Contohnya seperti itu. Ataupun kita budaya salim deh, salim kepada yang lebih tua ataupun kepada orang tua gitu ya, kita anggap normal. Tapi kalau kita lakukan itu di Eropa, mungkin kita ditertawakan dan di kayak ya digituin tuh kayak ngapain nih orang gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, mengapa konflik tidak terhindarkan? Manusia adalah makhluk sosial, tetapi juga makhluk yang memiliki ego, kebutuhan, dan identitas yang kompleks ya. Jadi kepentingannya berbeda, identitasnya juga berbeda gitu ya. Jadi memperebutkan sesuatu yang mungkin sama, tapi dengan cara yang berbeda. Oke.
Inti dari manajemen konflik adalah menghargai martabat dan ekspresi setiap individu, gitu ya. Kita menghargai semua ekspresi setiap individu, that's why kita ada demokrasi ya. Kita menghargai semua pendapat. Lalu adalah kedua adalah menyelesaikan konflik dan keindahan bahasa, empati dan dialog yang bermakna, gitu ya. Jadi dialognya berbobot, nggak cuman kita debat kusir gitu ya, debat kusir dan akhirnya nggak ada penyelesaian. Lalu selanjutnya adalah menciptakan harmoni sosial sebagai bentuk seni dalam hubungan antar manusia, menghindari kekerasan verbal, emosional maupun fisik demi mempertahankan etika dan estetika relasi manusia. Sayangnya aparat-aparat di negara kita ketika kita bergesekan ataupun ada konflik di lapangan, katakanlah demo gitu ya, seringkali melakukan kekerasan, kekerasan emosional, verbal maupun fisik ya, semuanya tuh aparat kita mah. Semuanya diborong, sayangnya seperti itu. Seperti contohnya kemarin ya, ada apa namanya mahasiswa UI ya dari FIB, kalau tidak salah Choi Yogi ya namanya, nama Korea gitu. Dia salah satu medis gitu di salah satu demo, namun dipersekusi oleh aparat. Sayangnya dia ditangkap dan kayaknya sekarang sih sudah dibebaskan ya. Namun sayangnya memang dia tim medis pertolongan pertama, namun ditanyakan sertifikasinya gitu ya. Orang kalau temennya luka-luka, demo gitu ya, namanya temen mengobati gitu ya, tim medis. Namun ini ditanya sama polisi nih, kenapa di mana sertifikatnya gitu ya? Agak aneh ya melihatnya. Oke, mengapa konflik itu penting? Konflik adalah bagian dari hidup manusia, yang pertama. Yang kedua, bisa menjadi sumber inovasi atau kehancuran, namun sayangnya ada kehancuran di sana ya. Ataupun sumber inovasi, agar manusia bisa tumbuh lebih baik lagi. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan konflik menunjukkan kualitas etika dan estetika suatu masyarakat. Jadi bagaimana cara katakanlah pemerintah meredam eh, emosi warganya itu adalah menunjukkan kualitas pemerintah itu sendiri, kualitas etika dan estetika dari suatu masyarakat. Dalam hal ini pemerintah yang mewakili warga negara Indonesia. Nah, jika apa namanya pemerintahnya katakanlah diktator seperti Soeharto 32 tahun kemarin, tentu saja itu menjadikan nama Indonesia terlihat buruk ya, kualitas etika dan estetikanya di masyarakat, kacamata masyarakat dunia. Oke, kita masuk ke studi kasus. Ada RUU penyiaran di 2004 dan 2005. Ini lagi rame. Ini kita lihat linknya ya. Namun izin ini akan saya sedikit cepatkan ya, teman-teman semuanya, karena tidak bisa saya untuk tampilkan secara full, terlalu panjang teman-teman. Nah, izin saya cepatkan, teman-teman. Wah, sangat luar biasa. Sekali kita dalam satu kasus misalnya, misal kita mati-matian untuk ngeblur, untuk apa tuh tidak ada kata-kata kasar dan sebagainya. Di sisi lain, hal yang sama, seberapa bahkan sebelum kami menayangkan di media-media konvensional itu sudah hal-hal yang negatif itu sudah muncul di media-media digital. Itu persoalan harus dihadapi. Sama juga sangat luar biasa kan kerja. Sementara di sisi lain bisa. Oke, langsung saya cepatkan teman-teman karena durasi, mohon izin. Nah, poin pada studi kasus saat ini adalah yang tadi saya tayangkan, yang tadi aku tanyakan adalah ada tiga sebetulnya teman-teman.
larangan jurnalisme investigasi di media elektronik, kedua adalah dinilai membatasi kebebasan pers dan kontrol sosial, dan ketiga adalah reaksi keras dari jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Disinilah konfliknya. Berbeda pandangan pendapat ya, karena kita sebagai warga negara tentunya mau mendapatkan hasil ataupun melihat berita gitu ya, hasil dari investigasi ataupun berita-berita yang akurat gitu ya. Dan pemerintah tidak mau hal itu terjadi karena itu dapat merusak reputasi pemerintah dan lain sebagainya. Oke, analisis estetika humanisme terhadap kasus ini adalah pemerintah minim partisipasi publik. Lagi-lagi ya, selama 10 tahun ini Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo melibatkan minim sekali partisipasi masyarakat ataupun kelompok masyarakat dalam pembuatan undang-undang gitu ya. Lalu selanjutnya adalah tidak ada ruang dialog terbuka, pendekatan teknokratik dan versus humanistik, estetika yang hilang, tidak ada rasa saling menghargai dan transparansi. Pihak pemerintahnya tidak mau ada transparansi, pihak warga negaranya menuntut transparansi. Nah, dampak kurangnya pendekatan humanis ini kurang lebih ada tiga. Hilangnya kepercayaan publik tentunya ya. Kedua adalah potensi represi dan pembungkaman kritik. Ini sangat berbahaya sekali, kita menuju era kegelapan jika menerapkan hal ini. Ketiga adalah menurunnya nilai demokrasi dan ekspresi sosial. Sayangnya poin-poin demokrasi di negara kita sudah turun ya, dan semoga tidak tergerus semakin jauh lagi. Oke, solusinya adalah empati, dialog terbuka, dan ko-kreasi kebijakan. Jadi ini adalah solusi humanistik dalam manajemen konflik gitu ya. Ada tiga kurang lebih. Menggunakan empati, melakukan dialog terbuka, dan melakukan ko-kreasi kebijakan, melibatkan rakyat dalam merancang kebijakan. Nah, kenapa harus demo gitu ya? Kenapa kita ketika ada manajemen konflik, ketika ada konflik dengan pemerintah dan manajemen konfliknya, salah satunya adalah dengan melakukan demo. Demo itu adalah bentuk seperti kotak saran ya. Ketika kita umpamanya sedang ada di restoran gitu ya, ada pelayanannya, ada makanannya gitu ya, dan pelayanan dan minuman yang disajikan tidak memuaskan, kita bisa memasukkan kritik ke kotak saran. Begitupun pemerintah. Jika memang ada yang perlu dikritik, maka kita perlu menyuarakannya. Salah satunya lewat demo. Oke, ini adalah simulasi terkait dengan manajemen konflik ya. Katakanlah seperti itu. Ada yang represif dan ada yang dialog terbuka. Nanti ada dua slide. Yang pertama ini tentang yang represif. Ada contoh di Indonesia dan contoh di Amerika Serikat. Karena sedang menarik konflik yang terjadi di Amerika Serikat. That's why kita mungkin harus ada wawasan ke sana ya. Kita lihat dulu yang di Indonesia. Izin saya akan ambil casan terlebih dahulu karena laptopnya sepertinya lobet. Mohon izin. Izin saya untuk cepatkan ya. Oke, oke, kita lanjut ke yang Amerika Serikat. Ketegangan meledak di Los Angeles setelah aksi penegakan hukum imigrasi oleh otoritas federal memicu gelombang protes besar. Pada Jumat malam 6 Juni 2025, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar pusat penahanan federal mengecam penangkapan 44 imigran oleh imigran gas air mata. Penangkapan tersebut merupakan bagian. Oke, jika kita rangkum ya teman-teman semuanya, ketika kita lihat contoh-contoh dari link di atas, itu adalah bentuk represi ya. Mungkin di contoh Indonesia tidak terlalu terlihat karena waktu itu demo yang
Pencipta Cipta Kerja itu memang cukup rusuh ya, itu salah satu awalnya teman-teman. Malamnya itu rusuh sekali. Lalu yang di Amerika Serikat adalah penangkapan terkait dengan imigran-imigran ilegal dan dideportasi paksa. Hal-hal tersebut represif karena tidak ada dialog terlebih dahulu ya teman-teman. Tidak ada dialog, tidak ada tiba-tiba tidak ada omongan gitu ibaratnya. Tiba-tiba ada kebijakan baru gitu ya. Oke. Lalu ini adalah contohnya untuk diskusi terbuka di Indonesia teman-teman. Oke, izin saya cepatkan karena durasi. Contoh yang ini adalah diskusi terbuka Mensesnek saat ini Prasetyo ya menemui mahasiswa untuk melakukan mediasi. Jadi mahasiswa demo lalu ditemui oleh pemerintah. Nah ini bagus loh teman-teman. Ada dialog terbuka di situ meskipun sebentar gitu ya pendek. Tapi teman-teman pendemo itu merasa dihargai. Itulah yang dibutuhkan gitu ya. Bukan kita apa namanya meletakkan aparat gitu ya dengan sekian ribu pasukan kita turunkan dan membuat perimeter penjagaan di istana dan sebagainya, bukan itu yang dimau gitu ya. Itu bentuk represif. Itu bentuk tidak adanya itikat baik gitu. Nah, ini contohnya ada itikat baik meskipun nanti nextnya harus kita follow up lagi ke pemerintahan. Oke, hasil untuk menyelesaikan konflik yang represif ini diselesaikan secara represif dilakukan untuk mendapatkan hasil yang instan, yang argumentasinya biasanya adalah pembubaran karena waktu demo sudah selesai gitu ya. Lalu ke nomor dua ini penyelesaian represif seringkali memakan korban jiwa, yang waktu kemarin tuh diselipi ada ojol ya, masih muda kalau nggak salah umurnya baru 23 tahun, tapi dia menjadi korban ya dari aparat kepolisian disangka pendemo. Padahal yang bersangkutan hanya mengantar makanan pada saat itu. Lalu yang nomor tiga tentunya keamanan sipil dipertanyakan karena ketika polisi masuk-masuk gang gitu ya ataupun menembakkan gas air mata ke arah demonstran itu juga pasti melukai warga sipil. Oke, hasil untuk penyelesaian konflik di diskusi terbuka ini akan lebih sangat baik gitu ya. Yang pada utamanya adalah keamanan sipil tidak terganggu meskipun sejumlah jalan protokol tetap ditutup, meskipun tetap kenyamanan warga kota masih apa namanya masih terganggu gitu ya. At least tidak ada warga sipil yang menjadi korban jiwa. Karena ketika demo yang tadi, yang contoh dialog terbuka itu pendemonya membubarkan diri lebih cepat itu setengah hari aja itu demo. Sisanya sudah mereka pulang membubarkan diri tanpa aparat harus ikut campur menembakkan gas air mata. Gitu. Oke, nilai yang disampaikan adalah konflik bukan untuk ditakuti, ya, gitu ya, untuk dikelola secara manusiawi. Lalu estetika sejati adalah bentuk keindahan sikap, bukan hanya bentuk nilai-nilai yang kita anut, gitu ya. Lalu adalah masyarakat yang indah adalah masyarakat yang tahu cara berpendapat secara hormat, ataupun dalam beberapa kesempatan disebut dengan masyarakat madani. Kita harus menuju masyarakat madani. Oke, sedikit refleksi untuk diri kita, ada 2 poin. Bagaimana sih kita menyelesaikan konflik selama ini? Apakah pendekatan kita sudah humanistik gitu ya? Nah, bagaimana sih pendekatan yang humanistik itu? Nah, pendekatan humanistik ini kajiannya izin saya rangkum dalam ilmu estetika humanisme adalah berfokus pada pengalaman manusia secara utuh, terutama bagaimana manusia merasakan gitu ya, merasakan, menghayati dan memberi makna terhadap keindahan dan karya seni. Pendekatan ini menekankan aspek subjektif, personal dan emosional dalam apresiasi estetika. Nah, manusia itu pada dasarnya ya itu adalah ingin dihargai. Jadi ketika kita dihargai, kita tuh merasakan dan menghayati gitu. Dan kita mendapatkan sebuah makna dari orang itu sendiri gitu. Kita saling respect kepada orang itu. Nah, sebagai penutup, terakhir, izin, mengelola konflik adalah seni. Ia membutuhkan rasa, bukan hanya logika. Ia butuh empati, bukan ego. Begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.